Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Soulpad. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Moye yang tersegel oleh kekuatan mental dari Chouyi. Situasi ini pun semakin sulit bagi Chumu karena hewan dari tim Kang Luo itu masih berada di dalam arena yang tentu aja kapanpun bisa menyerang dirinya. Tapi di luar dugaan, dengan kemampuannya Moye berhasil merusak segel mental dari Chouyi dan berusaha memecahkan formasi pelindung untuk kembali ke dalam tubuh dari Chumu. Sontak kejadian ini pun membuat semua orang kaget. Mereka tidak menyangka seekor rubah cahaya bulan itu bisa merusak segel mental yang begitu kuat. Di momen yang sama, para pemimpin masing-masing pulau itu mulai membuat asumsi kalau Moye adalah mutasi dari ras rubah bulan perak. Tapi tidak sedikit pula yang menganggap hal tersebut mustahil karena rubah bulan perak yang langka tidak mungkin mau membuat segel kontrak dengan seorang budak seperti Chumu. Karena Chumu sudah sadar kalau Chouyi melakukan serangan mental kepada dia untuk memutuskan koneksi jiwa antara dia dan juga Moye. Seketika monster mata putih sepenuhnya akan memakan jiwa dari Chumu. Untuk itulah mau tidak mau Moye harus melindungi diri sendiri atau dengan kata lain mengalahkan semua hewan yang dimiliki oleh tim Wang Keluo. Sementara itu, Chouyi hanya tertawa tipis karena dia ingin melihat sampai di manakah kekuatan jiwa dari Chumu mampu bertahan setelah mendapatkan serangan mental darinya. Setelah Moye mendapatkan serangan api dari tim Wang Keluo, Chumu meminta Moye untuk melepaskan penyamaran untuk tampil ke mode yang sesungguhnya. Di saat yang sama, Moye juga akan melakukan serangan untuk menyerang tim Wang Keluo dengan mode penuh. Melihat satu hewan kalah tentu aja membuat Wang Keluo cukup kaget. Dia pun mulai menganggap mengalahkan Chumu tidak semudah yang diminta oleh Tuan Li Wujian. Setelah beberapa saat melakukan pertarungan, Moye harus terkena serangan bertubi-tubi dari tim Wang Keluo. Terlebih lagi, awan mulai menutupi bulan yang membuat kekuatan Moye semakin melemah. Sementara itu dari atas langit, Tuan Xia Guanghan itu sedang mengawasi pertandingan antara masing-masing pulau yang sedang diadakan. Dia juga meminta salah satu anak buahnya untuk memberi pesan kepada Tuan Putri bahwa dia akan turun langsung ke Pulau Monster Hijau. Kembali lagi ke dalam arena pertarungan. Lagi dan lagi dengan sisa-sisa tenaganya, Moye berhasil mengalahkan satu hewan milik tim Wang Keluo. Momen ini pun tentu saja mendapatkan pujian dari panitia kompetisi antar pulau yang menganggap kompetisi tahun ini lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Chouyi masih berusaha terus menekan mental dari Chumu agar dia kehilangan kesadaran. Dan kemudian jiwanya akan ditelan habis oleh monster mata putih. Tapi Chouyi cukup kaget karena kekuatan mental jiwa dari Chumu tidak mudah untuk dikalahkan oleh kekuatan mental jiwanya. Di saat yang sama, sinar bulan kembali terlihat dan membuat Moye kembali mendapatkan kekuatan. Kekuatan sinar bulan juga membuat Moye langsung mengaum kuat yang menandakan kalau dia siap menghadapi 6 monster milik tim Wang Keluo. Serangan cakar, serangan api dan juga serangan pesona digunakan oleh Moye untuk menghabisi satu persatu monster dari tim Wang Keluo. Bahkan ada salah satu hewan milik Wang Keluo yang terbakar hebat ketika mendapatkan serangan dari Moye.
Kesalahan fatal juga dibuat oleh pemilik hewan tersebut di mana dia terlalu terburu-buru menariknya ketika sedang terbakar yang menyebabkan tubuhnya juga ikut terbakar oleh serangan api dari Moye. Terlihat Tuan Liu Jian juga langsung marah-marah karena kejadian ini, di mana menurutnya hewan tidak boleh langsung ditarik ketika terkena serangan fatal seperti itu. Di satu sisi, dia juga memberi pesan kepada Wang Keluo untuk segera menyelesaikan pertarungan dan jika Wang Keluo kalah, Tuan Liu Jian tidak akan membiarkan satu orang pun hidup ketika mereka semua sudah kembali ke Pulau Monster nanti. Benar aja Wang Keluo lekas meminta rekannya untuk memperkuat serangan angin untuk membuat Moye tidak berdaya. Di saat yang sama Cumu juga meminta Moye untuk bertahan karena pada saat ini hanya tersisa 2 hewan saja yang harus mereka kalahkan. Selain itu, fokus juga harus mereka alihkan kepada hewan serangan angin yang selalu membuat Moye merasa kesulitan. Benar aja ketika Moye hendak melakukan serangan ke arah hewan angin, Wang Keluo menggunakan hewan miliknya untuk menghadang serangan-serangan itu. Meskipun Choi terus melakukan serangan mental kepada Cumu, tapi di sisi lain dia terus mendapatkan kekuatan karena cahaya bulan berhasil diserap dengan baik oleh Moye. Kali ini Moye juga akan menggunakan cahaya bulan sebagai serangan terakhir untuk mengalahkan Wang Keluo dan juga rekannya. Pada akhirnya Moye berhasil mengalahkan 2 hewan sekaligus dalam satu kali serangan. Penonton yang menyaksikan langsung aksi dari Moye sungguh terpukau. Mereka juga berharap bisa menemukan rubah cahaya bulan yang lain sebagai binatang jiwa mereka. Sementara itu, Ting Yu juga ikut senang karena Cumu berhasil membuktikan kepada semua orang kalau dia adalah orang terkuat yang bisa menyelesaikan pertandingan ini. Di saat yang sama, Choi memberi peringatan kepada Tuan Liu Jian untuk tidak melakukan perjanjian mereka membunuh Cumu. Sontak hal ini pun langsung membuat Tuan Liu Jian marah kepada Wang Keluo dan meminta dia untuk mengeluarkan monster biru di dalam tubuhnya untuk mengalahkan Moye. Dengan sekejap, Wang Keluo langsung mengeluarkan monster biru tingkat kedua yang dia miliki untuk menghajar Moye sekaligus membuat Cumu mati tertelan oleh monster mata putih. Tapi siapa sangka dengan tekad yang begitu kuat karena tidak ingin perjalanan selesai sampai di sini, Cumu menggunakan kekuatan mental dari monster mata putih di dalam tubuhnya, yaitu untuk menghentikan tekanan mental dari Cuyi. Cumo juga langsung menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan formasi pelindung agar dia bisa menyelamatkan Moye dari ancaman monster biru milik Wang Keluo. Di sana, panitia kompetisi kembali dibuat kaget karena Cumu berhasil mengeluarkan aura mengerikan yang biasa dikeluarkan oleh monster mata putih. Aura mengerikan milik monster mata putih juga berhasil dengan mudah mengalahkan monster biru yang dikeluarkan oleh Wang Keluo sebelumnya. Dengan tewasnya sang monster biru, maka di saat yang sama Wang Keluo juga ikut tewas seketika. Cao Yi juga pada saat ini langsung tertawa karena dia merasa sebentar lagi jiwa dari Cumu akan ditelan habis oleh monster putih yang akan keluar. Tapi kejutan pun terjadi di mana sebelum Cumu ditelan oleh monster mata putih, dia menggunakan kekuatan monster itu untuk melakukan serangan mental terakhir kepada Cao Yi. Serangan mental ini memang berhasil mengejutkan Cao Yi, akan tetapi belum cukup untuk membunuh dirinya yang memang masih terlalu kuat untuk dikalahkan Cumu. Bahkan di sini Cao Yi mengeluarkan hewannya yang lain untuk membunuh Cumu di tengah arena. Di satu sisi, panitia kompetisi meminta Cao Yi untuk berhenti karena tindakannya sudah berada di luar nalar. Dia sudah menganggap siapapun yang memiliki jiwa monster putih tidak sesederhana yang dibayangkan. Jadi, pasti Cumu bukanlah orang biasa. Tapi seperti yang terlihat, terjadi sebuah momen di mana Cumu berhasil diselamatkan oleh monster mata putih yang dimiliki oleh Tuan Xia Guanghan. Cao Yi juga langsung panik dan tidak menyangka kalau Tuan Xia tiba-tiba sudah berada di sana.
Seperti yang terlihat, semua pemimpin pulau itu langsung memberikan penghormatan kepada Tuan Xia yang datang bersama dengan Tuan Putri. Choi pun langsung berlutut meminta maaf karena dia sudah melakukan kesalahan fatal. Tapi di sini Choi masih mencoba berkilah dengan mengatakan kalau dirinya sengaja membuat Cumu mati agar monster mata putih bisa menelan jiwa dari Cumu. Dengan kata lain, semua ini dilakukan oleh Choi demi kebaikan monster mata putih. Tapi Tuan Xia tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Choi karena dia juga sudah melihat langsung kalau Choi menggunakan kekuatan mental untuk menyerang jiwa dari Cumu. Di sana Tuan Xia meminta pasukannya untuk segera membawa Choi ke sebuah pulau untuk mendapatkan hukuman setimpal. Di saat yang sama Tuan Xia juga menarik kembali monster mata putih tingkat 5 yang dia miliki. Sembari memberikan pujian kepada Cumu karena mampu bertahan padahal dia sudah mendapatkan serangan mental. Bersamaan dengan itu pula Cumu ini langsung pingsan karena dia sudah banyak kehabisan energi selama pertarungan berlangsung. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.